Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, let's study. Nah, hari ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan kuadrat khususnya pada subtopik fungsi kuadrat dan sifat-sifatnya untuk persiapan UTBK SNBT. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo study mates, perkenalkan nama aku Muhammad Yusuf Fadli Kusuma atau study mates bisa panggil aku Kak Fadli. Saat ini, aku tengah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Tidak hanya itu, ada beberapa penghargaan yang berhasil aku raih hingga saat ini. Di antaranya yaitu juara 2 Speech Competition tingkat nasional pada tahun 2024, Tutor of the Month dalam kegiatan bimbingan belajar gratis pada tahun 2024, serta alhamdulillahnya pada UTBK SNBT tahun 2023 aku mendapatkan skor 604 dalam subtes penalaran matematika. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, ini dia beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu fungsi kuadrat dan bentuknya, sifat-sifat fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, dan yang terakhir ya, nanti akan ada juga contoh soal dan pembahasannya dari subtopik fungsi kuadrat dan sifat-sifatnya ini. Untuk itu, yuk kita belajar bersama. Baik, kita akan mulai dengan fungsi kuadrat dan bentuknya. Nah, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel berpangkat 2 ya, study mates. Nah, dia tuh hampir sama banget dengan persamaan kuadrat, namun bedanya tuh dia bentuknya fungsi gitu ya. Nah, untuk bentuk umumnya itu seperti ini, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, kalau berdasarkan titik potong, berubahlah menjadi fx sama dengan a dalam kurung x min p, dalam kurung lagi x min q. Nah, kalau yang berdasarkan titik puncak, itu dia fx sama dengan A dalam kurung X min H pangkat 2 ditambah K. Nah, sekarang kalau berdasarkan sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Yang pertama, untuk yang terhadap koefisien. Nah, kalau misalkan koefisien A, kalau kondisinya itu adalah A lebih besar dari 0, maka grafiknya itu nanti akan terbuka ke atas. Tapi kalau misalkan dia A kurang dari 0, koefisien A-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Lanjut kalau misalkan koefisien B. Nah, kondisinya misalkan AB itu lebih besar dari 0, maka titik baliknya itu ada di kiri sumbu Y. Titik balik itu sama aja ya teman-teman kayak titik puncak gitu. Nah, terus AB lebih kecil dari 0, maka titik baliknya ada di kanan sumbu Y. Nah, lanjut B sama dengan 0, maka titik baliknya ada di sumbu Y gitu. Nah, itu untuk koefisien B. Selanjutnya adalah koefisien C. Kondisinya misalkan C lebih besar dari 0, maka memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kalau misalkan kondisinya C kurang dari 0, yaitu adalah memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Dan yang terakhir, kalau misalkan kondisinya C ini atau koefisien C-nya itu sama dengan 0, nah maka dia akan melalui titik 0,0. Nah, yang selanjutnya yaitu terhadap diskriminan ya, study mates. Nah, jadi sifat-sifat fungsi kuadrat dapat ditemukan dengan melihat diskriminannya. Misalnya nih, kayak fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Dengan nilainya a itu tuh tidak sama dengan 0. Maka diskriminannya itu tuh kayak gini nih rumusnya. D sama dengan b pangkat 2 min 4ac. Di mana kondisi-kondisinya kalau misalkan D-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya nanti bakal memotong sumbu X di 2 titik. Nah, terus kalau misalkan D-nya kurang dari 0, maka si grafik fungsinya itu tuh tidak akan memotong sumbu X. Dan kalau misalkan kondisinya D sama dengan 0 atau diskriminannya itu sama ya dengan 0 nilainya, maka grafik fungsinya itu memotong sumbu X tepat di 1 titik. Nah, yang selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya definite positif dan juga negatif nih ya, study mates. Jadi, sebuah fungsi kuadrat fx yang nilainya itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, itu akan disebut sebagai definite positif kalau misalkan fungsi kuadratnya itu di atas sumbu x. Atau setiap nilai x maka y positif, gitu ya. Nah, syaratnya agar definite positif adalah nilai A itu lebih besar dari 0 dan nilai B-nya justru malah kurang dari 0.
Nah, selain itu, kalau misalkan sebuah fungsi kuadrat yang sama, yaitu adalah x pangkat 2 ditambah bx ditambah c, mau disebut sebagai definite negatif, itu kalau fungsi kuadratnya ada di bawah sumbu x, atau setiap nilai x-nya itu, maka y negatif, gitu. Syaratnya definite negatif itu adalah a kurang dari 0 dan d lebih dari 0. Jadi, kebalikan aja ya, study mates. Kalau yang positif berarti a lebih besar dari 0, tapi d-nya kurang dari 0. Kalau yang negatif itu adalah A kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Nah, yang selanjutnya kita akan ke persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang terdiri dari satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 itu nggak boleh ya sama dengan 0. Contoh untuk bentuk umumnya dari si persamaan kuadrat itu ya yang dari tadi kita omongin ya, seperti ax pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c-nya itu bilangan nyata atau real. Jadi nilai A-nya itu nggak boleh ya sama dengan 0. Nah, terus kalau ngomongin soal persamaan kuadrat, itu tuh ada 3 metode yang bisa kita gunain ya study mates untuk menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu adalah tentang pemfaktoran. Nah, pemfaktoran kan itu sebenarnya sudah ada dibahas di bagian video faktor dan rumus ABC. Nah, untuk pemfaktoran, yaitu memfaktorkan bentuk x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk nilai a-nya itu adalah sama dengan 1. Nah, jadi untuk bentuk x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, itu dapat ditulis menjadi dalam kurung x ditambah r, dalam kurung lagi x ditambah s. Gitu ya. Nah, terus yang B, kalau misalkan memfaktorkan bentuk x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, untuk nilai a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka bentuk x pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0 dapat ditulis menjadi ax plus r dalam kurung, tutup kurung. Nah, terus selanjutnya x plus ax plus s per a. Gitu ya. Kalau ini jauh lebih dibuat menjadi bentuk pecahan gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, cara yang kedua yaitu adalah melengkapkan kuadrat sempurnanya, study mates. Dengan cara apa? Mengubah persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurnanya, yaitu x plus minus p pangkat 2 sama dengan q. Nah, caranya dengan mengubah koefisien x pangkat 2 menjadi 1, lalu menambahkan kuadrat dari setengah koefisien x. Nah, itu ya, itu untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna. Lalu untuk yang cara ketiga, yaitu dengan rumus ABC. Nah, kalau untuk rumus ABC ini adalah rumus yang bisa dibilang tuh jauh lebih mudah ya dari beberapa metode-metode yang dilakukan. Karena dia tinggal memasukkan nilai-nilai A, B, dan C ke dalam rumus yang sudah ada, dan tinggal lakukan kalkulasinya saja. Nah, untuk rumus ABC apa sih gitu ya? Rumusnya itu adalah X sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Gitu ya. Itu dia study mates untuk 3 metode penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan kuadrat itu adalah pertidaksamaan yang terdiri dari satu variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah 2 dan koefisien yang berpangkat 2 itu nggak boleh ya study mates sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya itu biasanya dia nggak pakai tanda sama dengan ya, tapi ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar dari sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan. Jadi bedanya itu ya persamaan kuadrat sama pertidaksamaan kuadrat. Di tandanya yang ke arah nolnya aja. Kalau persamaan kan pakainya sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan berarti tandanya ada yang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, terus untuk penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu ada 3 langkah nih. Yang pertama kita ubah dulu bentuk pertidaksamaannya ke dalam bentuk umum jika bentuknya belum umum. Nah, terus habis itu kita cari nih nilai pembuat nolnya sebagai batas penyelesaian untuk akar X1 dan X2-nya. Lalu yang ketiga yaitu adalah kita simpulkan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, bisa study math lihat juga ya yang ada di tabel sebelah kanannya. Kalau misalkan nilai A-nya nih ya, beberapa kondisinya, nilai A-nya itu lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaannya itu lebih besar. Berarti untuk daerah HP-nya itu adalah X di mana X
itu dia lebih kecil dari X1 atau X lebih besar dari X2 kayak gitu ya. Ini untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Dan di sana juga ada tanda-tanda untuk kayak plus minusnya juga ya. Jadi yang membedakan antara pertidaksamaan dengan persamaan itu ada di sini ya, study match. Untuk yang persamaan kan tadi bisa dilihat ya X1, X2-nya berapa-berapa. Kalau untuk yang pertidaksamaan itu tuh dia lebih ke adanya daerah himpunan penyelesaian. Gitu. Oke, kita menuju ke latihan soal yang pertama, di mana model soalnya itu adalah pilihan ganda. Oke, kita lihat di soalnya ya. Jika X1 dan X2 adalah nilai X yang memenuhi persamaan X2 ditambah 3X tambah 1 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per 3X 1 ditambah 1 dalam kurung lagi X1 ditambah 3 ditambah 1 per 3X2 ditambah 1 dan dalam kurung lagi X2 ditambah 3. Oke, di sini ada beberapa pilihan jawabannya yang kita diminta mencari nih. Yang mana sih jawaban tepatnya? Oke, untuk study math yang ingin mencoba menjawab terlebih dahulu, boleh di pause terlebih dahulu videonya. Oke, terima kasih study mates yang sudah mencoba untuk menjawab. Nah, seperti kita lihat ya di soal, berarti kita dikasih persamaan. Nah, kita perlu tentukan dulu nih, yang mana X1, X2-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus A, B, C. Oke. Nah, di sini kalau lihat dari persamaannya, untuk nilai A-nya itu kan sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 1 lagi. Nah, berarti kalau misalkan di dalam rumus ABC-nya, maka menjadi min 3 plus minus akar 3 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali 1 ya, per 2 dikali 1. X sama dengan min 3 plus minus akar 9 dikurang 4 per 2. X sama dengan min 3 plus minus akar 5 per 2. Nah, berarti kita bisa dapatkan X1 dan X2-nya nih, karena masih ada tanda plus minus. Nah, berarti kalau dari situ kita bisa tentukan kalau X1-nya itu adalah min 3 min akar 5 per 2, dan X2-nya yaitu adalah min 3 plus akar 5 per 2. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai X1 dan X2-nya, kita tinggal masukkan nih ke operasi yang lainnya yang diketahui dalam soal. Oke, maka menjadi 1 per 3X min 3 min akar 5 per 2 ditambah 1 dikali min 3 min akar 5 per 2 ditambah 3 ditambah 1 per 3 dikali min 3 ditambah akar 5 per 2 ditambah 1 dikali min 3 ditambah akar 5 per 2 ditambah 3. Oke, dari situ kita mulai ya operasinya. Yaitu yang pertama maka menjadi 1 per min 9 min 3 akar 5 per 2 ditambah 1 dikali 3 min 5 per 2. Lalu 1 per min 9 ditambah 3 akar 5 per 2 ditambah 1 dikali 3 ditambah akar 5 per 2. Lanjut jadi 1 per min 9 kurang atau min 3 akar 5 ditambah 2 per 2 dikali 3 min akar 5 per 2 ditambah 1 per min 9 ditambah 3 akar 5 ditambah 2 per 2 dikali 3 ditambah akar 5 per 2. Nah, selanjutnya jadi 1 per min 7 min 3 akar 5 per 2 dikali 3 min akar 5 per 2 ditambah 1 per min 7 ditambah 3 akar 5 per 2 dikali 3 ditambah akar 5 per 2. Nah, selanjutnya 1 per yang tadinya itu kita bikin jadi ini lagi ya, pecahan lagi di bawahnya ya, teman-teman. Jadi min 7 min 3 akar 5 tutup kurung dikali dalam kurung 3 dikurang akar 5 per 4 ditambah 1 per min 7 ditambah 3 akar 5 dikali 3 ditambah akar 5 per 4. Nah, selanjutnya 4 per min 7 min 3 akar 5 dikali 3 min akar 5 ditambah 4 per min 7 tambah 3 akar 5 dikali 3 ditambah akar 5. Nah, kita rasionalkan. Maka menjadi min 7 ditambah 3 akar 5 per 3 min akar 5 ditambah min 7 min 3 akar 5 per 3 ditambah akar 5. Nah, lalu kita mulai sederhanakan nih. Maka menjadi min 7 ditambah 3 akar 5 dikali 3 ditambah akar 5 per 4 ditambah min 7 min 3 akar 5 dikali 3 min akar 5 per 4. Maka menjadi min 21 min 7 akar 5 ditambah 9 akar 5 ditambah 15 per 4 ditambah min 21 ditambah 7 akar 5 min 9 akar 5 ditambah 15 per 4. Maka kita akan mendapatkan min 6 ditambah 2 akar 5 per 4 ditambah min 6 min 2 akar 5 per 4.
kita faktorkan ya, maka menjadi 2 min 3 ditambah akar 5 per 4 ditambah 2 min 3 min akar 5 per 4. Maka menjadi min 3 ditambah akar 5 per 2 ditambah min 3 min akar 5 per 2. Nah, kita ganti nih pernyataannya jadi digabung gitu ya. Min 3 ditambah akar 5 min 3 min akar 5. Nah, terus habis itu kita dapatlah min 6 per 2. Nah, min 6 dibagi 2, maka menjadinya min 3. Oke, berarti kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Study mates itu ada di pilihan yang A. Nah, selanjutnya kita ke soal model yang kedua, yaitu adalah soal pilihan 2 kolom atau ada yang benar, ada yang salah. Nah, di sini kita bisa lihat di soalnya, jika salah satu akar persamaan 2x pangkat 2 min x min 4 sama dengan 0 adalah P, maka pernyataan tentang hasil dari nilai P 4P pangkat 4 min 4P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 min P yang tepat adalah, oke, di sini ada beberapa pernyataan nih, yaitu hasil nilai 4P pangkat 4 min 4P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 min P sama dengan melebihi 20. Oke, nilai 2P pangkat 2 min P sama dengan 4. Hasil penjumlahan 2P pangkat 2 min P dengan 4P pangkat 4 min 4P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 adalah 24. Nah, hasil nilai 4P pangkat 4 min 4P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 min P sama dengan kurang dari 30. Oke, untuk mendapatkan ini benar atau salah pernyataannya kita perlu lakukan perhitungan ya. Nah, untuk study math yang ingin mencoba menjawab untuk soal ini, boleh di-pause terlebih dahulu videonya. Oke, terima kasih study math yang sudah mencoba untuk menjawab. Sekarang kita ke pembahasannya. Maka dia itu kalau misalnya kita lihat ya persamaannya kan 2x pangkat 2 min x min 4 sama dengan 0. Kita bisa jabarkan dengan 2p pangkat 2 min p sama dengan 4, maka kan hasilnya itu adalah 1. Nah, kebetulan yang diketahui itu adalah 4p pangkat 4 min 4p pangkat 3 ditambah 3p pangkat 2 min p. Nah, dapat kita faktorkan dengan cara apa? Dengan cara kita pecahkan ya. Jadi 2p pangkat 2 min p dalam kurung pangkat 2 ditambah 2p pangkat 2 min p. Berarti kita mendapatkan P pangkat 2 ditambah P. Dan hasilnya itu adalah 20. Nah, sekarang kita lihat di pernyataannya. Yang pertama, hasil nilai 4P pangkat 4 min 4P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 min P sama dengan melebihi 20. Oke, tadi kan kita cuma dapatnya 20 ya, nggak sampai melebihi 20. Berarti yang pertama salah. Lanjut, nilai 2P pangkat 2 min P sama dengan 4. Oke, kayaknya ini betul ya kalau misalnya kita lihat-lihat dari hasil yang kita hitung sebelumnya. Lanjut, hasil penjumlahan 2P pangkat 2 min P dengan 4P pangkat 4 dikurang 4P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 adalah 24. Oke, tadi kita dapatnya 20 dan si 2P pangkat 2 min 4 itu hasilnya 4. Iya, berarti 24. Betul ya. Yang terakhir, hasil nilai 4P pangkat 4 min 4P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 min P sama dengan kurang dari 30. Nah, ini juga betul ya, karena kan tadi kita lihat itu hasilnya hanya 20 ya. Jadi, ini yang pernyataan keempat itu sudah betul. Jadi, kalau kita rangkum, berarti yang pertama itu salah, kedua betul, ketiga betul, dan yang keempat juga betul. Oke, study mates. Oke, kita ke model soal isian singkat atau soal yang ketiga ya. Di sini soalnya itu adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X2 ditambah X min 3 sama dengan 0, maka hasil dari 4X2 1 ditambah 3X pangkat 2 2 ditambah 2X 1 ditambah X2 adalah, oke, silakan study math yang ingin mencoba menjawab, di pause dulu aja videonya. Oke, terima kasih study math yang sudah mencoba menjawab. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada persamaannya ya, di mana ada punya nilai A-nya itu 1, B-nya 1, dan C-nya itu adalah min 3. Nah, kita cari dulu nih akar-akarnya. Berapa aja sih gitu ya, dengan cara rumus A, B, C. Yang pertama berarti jadi min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, kita ganti tuh sama nilai A, B, C yang udah kita ketahui. Jadinya min 1 plus minus akar 1 pangkat 2 min 4, 1 dikali min 3 per 2 dikali 1. Min 1 plus minus akar 1 ditambah 12 per 2. Lanjut, min 1 plus minus akar 13 per 2. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat di sini X1-nya berarti min 1 plus akar 13 per 2
dan X2-nya itu adalah min 1 min akar 13/2. Oke, kita udah dapat ya X1 dan X2-nya, berarti kita tinggal cari hasil dari 4X21 ditambah 3X22 ditambah 2X1 dan juga X2. Oke ya. Nah, kita lihat di sini 4X21 ditambah 3X22 ditambah 2X1 ditambah X2 sama dengan 4X21 tambah 2X1 ditambah 3X22 ditambah X2. Jadi kita kelompokkan ya, yang mana X1, X1 dan X2, X2-nya. Nah, kita mulai dari yang 4X21 ditambah 2X1. Nah, berarti menjadi 4 dalam kurung min 1 ditambah akar 13/2 tutup kurung 2 ditambah 2 dalam kurung min 1 ditambah akar 13/2. Nah, jadinya 4 dalam kurung 1 min 2 akar 13 ditambah 13/2 ditambah dalam kurung min 1 ditambah akar 13. Nah, dapatlah kita. Jadinya 14 min 2 akar 13 min 1 ditambah akar 13. Maka menjadi 13 min akar 13. Nah, habis itu kita mulai yang sebelah yang 2-nya ya, 3x2 pangkat 2 ditambah x2. Maka menjadi 3 dalam kurung min 1 min akar 13/2 tutup kurung pangkat 2 ditambah min 1 min akar 13/2. Terus yang selanjutnya kita kalkulasikan, maka menjadi 3 dalam kurung 1 ditambah 2 akar 13 tambah 13/2 tutup kurung ditambah min 1 min akar 13/2. Maka kita mendapatkan 42 ditambah 6 akar 13/4 ditambah ini ada min 2 terus min 2 akar 13 gitu ya. Dan kalau misalkan kita lanjutin lagi, maka dia menjadi 10 ditambah akar 13. Nah, udah tuh, kita udah dapat unsur-unsurnya si 4x1 pangkat 2 ditambah 2x1 ditambah 3x2 pangkat 2 ditambah x2 ya. Tinggal kita ganti sama yang udah kita dapat hasilnya tadi. Jadinya 13 min ya akar 13 ditambah 10 ditambah akar 13. Maka menjadi 13 ditambah 10 min akar 13 tambah akar 13. Jadi dikelompokin yang sama. Maka hasilnya adalah 23. Oke, itu dia study math, tadi pemaparan materi dan juga latihan soalnya. Dan ini dia key main takeaways-nya untuk bisa study math catat ya. Yang perlu study math ingat, yaitu adalah pertama, memahami bentuk-bentuk serta sifat-sifat dari fungsi kuadrat, memahami metode penyelesaian persamaan kuadrat, dan memahami metode penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu sendiri. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PowerPoint, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Pokoknya Let's Study jadi tempat belajar yang cocok deh untuk StudyMates yang ingin mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNBT. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!